Tanah Jawa sejak lama dikenal sebagai tempat bertemunya banyak ilmu. Ada ilmu kanuragan, ilmu kekuasaan, ilmu kebatinan, hingga ilmu yang diklaim mampu menguasai makhluk halus dan alam gaib. Banyak orang datang ke Jawa bukan untuk belajar hidup. Tapi sebelum menyelami lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk bertawasul dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagi Anda yang sudah menulis kata amin di kolom komentar, saya doakan semoga diberikan kesehatan, serta diberikan rezekinya yang lancar. Amin, ya Robbal Alamin. Melainkan untuk mencari keunggulan atas manusia lain. Disinilah pertanyaan tentang ilmu tertinggi mulai muncul. Syekh Subakir datang ke tanah ini membawa misi besar, membersihkan Jawa dari kekuatan gaib liar yang mengikat manusia dalam ketakutan. Namun dalam perjalanannya, ia menemukan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar perlawanan antara manusia dan jin. Ia menyadari bahwa sumber kekacauan bukan hanya makhluk halus, melainkan hati manusia yang haus kuasa. Di sisi lain, Kiai Semar hadir sebagai simbol kebijaksanaan Jawa. Ia tidak membawa kitab tebal atau mantra, tetapi laku hidup yang sederhana. Semar tidak dikenal karena kesaktiannya menundukkan alam, melainkan karena kemampuannya menundukkan dirinya sendiri. Dalam diamnya, ia memahami bahwa ilmu sejati tidak pernah berteriak minta diakui. Pertemuan batin antara Syekh Subakir dan Kiai Semar bukanlah pertemuan dua tokoh, melainkan pertemuan dua jalan. Jalan langit dan jalan bumi saling menatap, bukan untuk saling meniadakan, tetapi untuk saling meluruskan. Dari sinilah benih obrolan tentang ilmu tertinggi di Jawa mulai tumbuh. Ilmu yang banyak dicari manusia seringkali lahir dari rasa takut kalah dan keinginan unggul. Mereka ingin kebal, ingin disegani, ingin dihormati. Namun semakin dikejar, ilmu itu justru menjauhkan manusia dari ketenangan. Jawa telah lama menyimpan pelajaran pahit tentang ilmu yang dipelajari tanpa kebijaksanaan. Syekh Subakir melihat bagaimana manusia yang terlalu mengagungkan ilmu justru menjadi budaknya. Mereka terikat pantangan, ketakutan, dan syarat-syarat yang mencekik batin. Ilmu yang seharusnya membebaskan malah berubah menjadi penjara. Sementara itu, Kiai Semar memahami bahwa ilmu tertinggi tidak membuat seseorang berdiri lebih tinggi, tetapi membuatnya lebih rendah hati. Ilmu itu tidak menambah rasa memiliki, justru mengurangi keterikatan. Ia tidak membuat manusia merasa hebat, tetapi merasa cukup. Di tanah hawa, ilmu tertinggi bukan tentang seberapa banyak yang dikuasai, melainkan seberapa banyak yang bisa dilepaskan. Bukan tentang menundukkan yang lain, tetapi menata diri sendiri agar tidak dikuasai nafsu, amarah, dan keserakahan. Episode ini membuka tabir bahwa obrolan Syekh Subakir dan Kiai Semar bukan soal rahasia gaib yang memukau, melainkan tentang kesalahan manusia dalam memahami ilmu. Banyak yang sibuk mencari puncak, padahal belum memahami dasar. Dan Jawa dengan segala mistiknya sebenarnya sedang menguji satu hal sederhana. Apakah manusia mencari ilmu untuk mendekat pada Tuhan, atau untuk meninggikan dirinya sendiri? Pertanyaan itu akan menjadi kunci dari seluruh perjalanan cerita ini. Tanah Jawa tidak pernah miskin ilmu, tetapi seringkali keliru dalam menempatkannya. Sejak lama, dua arus besar mengalir bersamaan, ilmu langit dan ilmu bumi. Keduanya sama-sama lahir dari pencarian makna, namun berjalan dengan cara yang berbeda. Banyak orang gagal bukan karena salah memilih ilmu, melainkan karena tidak memahami tujuan dari ilmu itu sendiri. Ilmu langit tumbuh dari kesadaran akan keterbatasan manusia. Ia mengajarkan bahwa segala kekuatan sejati bersumber dari Yang Maha Kuasa. Dalam ilmu ini, manusia diajak merunduk, bukan meninggi. Setiap laku bertujuan membersihkan hati agar mampu menerima cahaya petunjuk. Semakin dalam ilmunya, semakin kecil rasa dirinya. Sementara itu, ilmu bumi tumbuh dari kedekatan manusia dengan alam dan realitas kehidupan. Ia mengajarkan keseimbangan, ketahanan, dan kepekaan terhadap tanda-tanda zaman. Namun, ketika ilmu bumi dipelajari tanpa kebijaksanaan, ia mudah tergelincir menjadi alat dominasi. Dari sinilah lahir keinginan untuk menguasai, bukan menjaga. Syekh Subakir memahami bahwa ilmu langit tanpa pijakan bumi bisa membuat manusia tercerabut dari realitas. Ia bisa menjadi terlalu kaku, menolak tradisi, dan memandang rendah kearifan lokal. Sebaliknya,
Ilmu bumi tanpa cahaya langit berisiko membuat manusia lupa arah, terjebak pada kesaktian dan kebanggaan semu. Kiai Semar, dengan kebijaksanaan Jawanya, menyimpan kunci pertemuan dua ilmu itu. Ia mengajarkan bahwa bumi harus disinari langit, dan langit harus berpijak pada bumi. Ilmu tidak boleh membuat manusia terasing dari sesamanya, juga tidak boleh menjauhkan manusia dari Tuhannya. Di banyak tempat di Jawa, kegagalan manusia menjaga keseimbangan ini melahirkan kekacauan batin. Orang berlomba-lomba mencari guru, jimat, dan ritual, namun lupa memperbaiki niat. Mereka ingin cepat sampai tanpa mau berjalan lurus. Padahal jalan yang bengkok, secepat apapun, tetap tidak akan membawa pada tujuan. Ilmu tertinggi tidak lahir dari banyaknya hafalan atau kuatnya tirakat, melainkan dari kesanggupan menjaga niat tetap bersih. Ketika niat mulai bercampur dengan ambisi dunia, ilmu berubah menjadi beban. Ia menuntut pembuktian, pengakuan, dan pengaruh. Syekh Subakir melihat bahwa membersihkan tanah Jawa bukan hanya soal menyingkirkan gangguan gaib, tetapi juga meluruskan cara manusia memandang ilmu. Selama ilmu dipakai untuk meninggikan diri, selama itu pula kekacauan akan terus berulang meski wajahnya berganti. Kiai Semar memahami bahwa orang yang telah menemukan ilmu sejati tidak sibuk mengajarkan kehebatan, melainkan mempraktikkan keteladanan. Ia tidak memamerkan jalan, tetapi menjadi jalan itu sendiri. Dalam kesederhanaannya, ilmu bumi menjadi jinak dan ilmu langit menjadi dekat. Episode ini menegaskan bahwa ilmu langit dan ilmu bumi bukan untuk dipertentangkan. Keduanya adalah dua sayap yang harus bergerak seimbang. Tanpa salah satunya, manusia akan jatuh entah ke kesombongan spiritual atau ke kedangkalan duniawi. Dan disinilah Jawa kembali menguji manusia. Apakah ilmu yang dicari untuk menjaga keseimbangan atau sekadar memperbesar bayangan diri? Pada titik tertentu, ilmu yang dahulu dicari dengan niat suci bisa berubah menjadi beban berat di pundak manusia. Bukan karena ilmunya salah, melainkan karena hati yang memikulnya tidak lagi jernih. Tanah Jawa telah lama menyaksikan bagaimana ilmu, ketika dipeluk dengan ego, menjelma menjadi rantai yang mengikat pemiliknya sendiri. Banyak orang mulai belajar ilmu dengan niat mencari kebenaran. Namun perlahan, niat itu bergeser. Ilmu dijadikan identitas, pembeda, bahkan senjata untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Saat itu terjadi, ilmu berhenti menjadi jalan dan berubah menjadi tujuan yang menyesatkan. Syekh Subakir memahami bahwa ilmu yang tidak disertai pembersihan batin akan menuntut balasan. Ia meminta pengakuan, penghormatan, dan ketundukan orang lain. Ketika balasan itu tidak datang, hati mulai gelisah. Dari kegelisahan inilah muncul amarah, kekecewaan, dan keinginan untuk membuktikan diri. Ilmu yang seharusnya membebaskan justru membuat manusia takut kehilangan, takut ilmunya kalah, takut muridnya pergi, takut namanya dilupakan. Dalam kondisi ini, ilmu menjadi beban psikologis yang menguras tenaga batin. Hidup terasa berat, meski memiliki kelebihan dibanding orang lain. Kiai Semar memahami bahwa ilmu sejati tidak pernah menuntut penjagaan berlebihan. Ia hidup dengan sendirinya di dalam laku. Orang yang telah sampai pada pemahaman ini tidak takut dilampaui, karena ia tidak merasa berada di depan. Ia berjalan di jalurnya sendiri, tanpa sibuk menoleh ke kiri dan kanan. Di Jawa, banyak kekacauan lahir dari ilmu yang dipelajari tanpa kesiapan jiwa. Tirakat dijalani laku ditempuh, tetapi hati tidak dibersihkan. Akibatnya, kekuatan batin yang tumbuh tidak memiliki kendali. Ia mudah diseret oleh nafsu duniawi. Ilmu yang menjadi beban seringkali membuat manusia kehilangan kesederhanaan. Hidupnya penuh pantangan, ketakutan, dan syarat-syarat yang melelahkan. Ia tidak lagi hidup dengan bebas, tetapi dengan kecemasan agar ilmunya tidak turun atau hilang. Syekh Subakir melihat bahwa inilah salah satu penyakit terbesar dalam pencarian spiritual. Manusia terlalu sibuk menjaga apa yang dimiliki, hingga lupa mengapa ia mencarinya sejak awal. Ilmu yang sejati seharusnya membuat hidup lebih ringan, bukan lebih tegang. Kiai Semar memahami bahwa beban ilmu hanya bisa dilepaskan dengan kerendahan hati. Saat manusia berani mengakui bahwa ilmu hanyalah titipan, beban itu mulai luruh. Ia tidak lagi merasa wajib mempertahankan citra, karena yang dijaga bukan nama, melainkan niat. Episode ini menyingkap satu kenyataan pahit. Banyak manusia lelah bukan karena hidupnya berat, tetapi karena ilmu yang dipeluknya tidak disertai kebijaksanaan. Ilmu tertinggi bukan yang paling sulit dipelajari,
melainkan yang paling ringan dijalani. Ia tidak menekan batin, tidak mengikat langkah, dan tidak menuntut pengakuan. Ia hadir sebagai penuntun, bukan beban. Dan tanah Jawa kembali berbisik pelan. Jika ilmu membuatmu gelisah, mungkin bukan ilmumu yang salah, melainkan cara hatimu memeluknya. Di tanah hawa ilmu tidak pernah dipisahkan dari laku. Pengetahuan yang tidak diwujudkan dalam tindakan dianggap hampa, seperti air yang disimpan tetapi tidak pernah diminum. Banyak orang mengira telah memahami ilmu karena mampu menjelaskannya, padahal pemahaman sejati baru tampak ketika ilmu itu mengubah cara hidup. Ilmu tanpa laku sering lahir dari kesalahan awal. Manusia ingin cepat sampai pada pengakuan, bukan pada perubahan diri. Mereka mengumpulkan pemahaman, istilah, dan simbol, tetapi enggan menata sikap dan perilaku. Akibatnya, ilmu hanya berhenti di pikiran, tidak pernah turun ke hati. Syekh Subakir melihat bahwa pengetahuan spiritual yang tidak disertai laku akan kehilangan ruhnya. Ia tidak mampu membersihkan batin, tidak menenangkan jiwa, dan tidak memperbaiki hubungan dengan sesama. Ilmu semacam ini mudah menjadi alat pembenaran diri. Kiai Semar memahami bahwa laku adalah jembatan antara tahu dan menjadi. Tanpa laku, manusia hanya tahu apa yang benar, tetapi tidak hidup dalam kebenaran itu. Laku menuntut konsistensi, kesabaran, dan keberanian untuk berubah. Inilah bagian yang sering dihindari, karena laku menyentuh kenyamanan pribadi. Di Jawa, laku seringkali sederhana, tetapi berat. Mengendalikan ucapan, menjaga niat, dan menahan ego adalah bentuk laku yang paling sulit. Banyak orang sanggup menjalani tirakat fisik, tetapi gagal menjalani tirakat batin. Padahal, inti perubahan justru berada di dalam. Ilmu tanpa laku juga melahirkan ketimpangan antara citra dan kenyataan. Seseorang tampak alim dalam pengetahuan, tetapi rapuh dalam perilaku. Ketika kondisi ini berlangsung lama, batin menjadi terbelah. Dari sinilah muncul kegelisahan dan kelelahan spiritual. Syekh Subakir memahami bahwa tujuan ilmu bukan untuk membuat manusia terlihat berbeda, melainkan untuk membuat hidupnya lebih selaras. Ilmu yang benar akan tercermin dalam ketenangan, bukan dalam klaim. Ia terlihat dalam sikap rendah hati, bukan dalam keinginan menggurui. Kiai Semar melihat bahwa laku sejati tidak selalu tampak luar biasa. Ia hadir dalam kesabaran menghadapi ujian, kejujuran dalam kesempitan, dan kesediaan menerima kekurangan diri. Laku semacam ini jarang disorot, tetapi justru inilah fondasi ilmu yang kokoh. Ilmu yang disertai laku akan perlahan menata batin. Emosi menjadi lebih terkendali, keputusan lebih bijak, dan hubungan dengan sesama lebih hangat. Dari sini, ilmu mulai menjalankan fungsinya sebagai penuntun hidup. Episode ini menegaskan bahwa ilmu tanpa laku adalah pengetahuan yang kehilangan arah. Ia tidak membawa manusia mendekat pada kesejatian, hanya menambah beban pikiran. Tanpa laku, ilmu tidak lebih dari bayangan yang tidak memiliki tubuh. Dan tanah Jawa kembali mengingatkan, yang mengubah hidup bukanlah seberapa banyak yang diketahui, melainkan seberapa jauh seseorang berani menjalani apa yang ia ketahui. Angin malam bertiup pelan di lereng gunung yang sunyi. Api unggun kecil menyala di antara Syekh Subakir dan Kiai Semar. Keduanya diam cukup lama, seakan menimbang sesuatu yang tak bisa sembarang diucapkan. Dalam keheningan itulah, Kiai Semar akhirnya tersenyum tipis, senyum yang menyimpan ribuan makna. "Syekh," ucap Semar pelan, "banyak orang Jawa keliru memahami ilmu tertinggi. Mereka mengira semakin tinggi ilmu, semakin sakti raganya." Syekh Subakir mengangguk perlahan. "Aku pun melihat hal yang sama. Banyak yang mengejar karomah, kesaktian, bahkan kekuasaan. Padahal, semua itu hanya bayangan." Kiai Semar lalu mengambil segenggam tanah, meremasnya perlahan, hingga butirannya jatuh kembali ke bumi. "Ilmu tertinggi di Jawa," katanya lirih, "adalah ilmu yang membuatmu kembali menjadi tanah. Rendah, sabar, dan tidak merasa paling tinggi." Syekh Subakir terdiam. Kata-kata itu menembus lebih dalam daripada kitab-kitab tebal yang pernah ia pelajari. "Lalu mengapa banyak orang tersesat, Kiai?" tanyanya. Semar menatap api unggun. "Karena mereka ingin dilihat. Ilmu sejati justru mengajarkan untuk tidak terlihat. Orang yang benar-benar berilmu tidak sibuk menunjukkan kesaktiannya, tapi sibuk menjaga hatinya." Syekh Subakir teringat para murid yang datang kepadanya, meminta amalan cepat kaya, kebal senjata, atau ditakuti lawan. Ia selalu menolak, namun tak sedikit yang pergi dengan kecewa. "Berarti ilmu tertinggi itu bukan soal menambah sesuatu," katanya,
Benar, jawab Semar. Justru mengurangi nafsu, mengurangi keakuan, mengurangi rasa paling benar, sampai yang tersisa hanyalah pasrah. Malam semakin larut, langit bertabur bintang, seakan ikut mendengarkan. Kiai Semar melanjutkan, di tanah Jawa, leluhur mengajarkan laku bukan sekadar doa atau mantra, tapi sikap hidup, hormat pada sesama, nrimo ing pandum, lan eling marang Gusti. Syekh Subakir menarik napas panjang. Jika begitu, mengapa ilmu ini jarang diwariskan? Semar tersenyum pahit. Karena ilmu ini tidak laku dijual, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dijadikan panggung. Orang yang mengamalkannya justru sering dianggap biasa saja. Api unggun mulai mengecil. Kiai Semar berdiri perlahan. Ingatlah, Syekh, ilmu tertinggi bukan yang membuatmu di atas orang lain, tapi yang membuatmu tidak ingin berada di atas siapapun. Syekh Subakir menunduk hormat. Di saat itu, ia sadar bahwa perjalanan spiritualnya belum sampai pada puncak, justru baru memasuki gerbang terdalam. Gerbang di mana ilmu dan akhlak menyatu, dan manusia benar-benar mengenal asal-usul dirinya. Malam pun menutup percakapan mereka, menyisakan satu pelajaran besar. Ilmu tertinggi adalah ilmu yang membuatmu menjadi manusia seutuhnya. Dalam wejangan Semar, ikhlas bukanlah sikap pasrah yang lemah, melainkan kekuatan batin untuk melepaskan apa yang tidak lagi sejalan dengan kehendak Tuhan. Banyak manusia merasa hidupnya berat dan rezekinya seret, bukan karena kurang usaha, tetapi karena hatinya dipenuhi beban masa lalu, penyesalan, dan keinginan yang berlebihan. Ikhlas berarti membersihkan hati dari tuntutan yang tidak perlu. Manusia sering menuntut hasil dari setiap kebaikan yang dilakukan. Ketika harapan itu tidak terwujud, kekecewaan tumbuh dan hati menjadi sempit. Semar mengajarkan bahwa selama manusia masih terikat pada pengakuan, pujian, dan balasan, selama itu pula jiwanya belum benar-benar merdeka. Rezeki tidak hanya berupa harta, tetapi juga berupa ketenangan, kesehatan, relasi yang baik, dan rasa cukup. Namun semua itu sulit dirasakan jika hati terus menuntut lebih tanpa mau menerima apa yang sudah ada. Ikhlas membantu manusia menyadari bahwa tidak semua yang diinginkan harus dimiliki, dan tidak semua yang hilang perlu diratapi selamanya. Banyak orang menyimpan luka masa lalu, kegagalan, pengkhianatan, kesempatan yang terlewat, atau kesalahan yang terus disesali. Tanpa disadari, luka-luka itu menjadi penghalang yang membuat langkah terasa berat. Semar menekankan bahwa masa lalu bukan untuk disangkal, melainkan untuk dilepaskan agar jiwa bisa melangkah lebih ringan. Ikhlas juga berarti menerima takdir tanpa kehilangan semangat untuk berusaha. Ada hal-hal yang tidak dapat diubah, namun sikap terhadapnya selalu bisa diperbaiki. Ketika manusia berhenti melawan kenyataan dan mulai berdamai dengannya, energi yang sebelumnya habis untuk mengeluh dapat dialihkan untuk membangun masa depan. Dalam laku hidup, ikhlas melatih manusia untuk memberi tanpa menghitung, membantu tanpa berharap, dan bekerja tanpa menggantungkan harga diri pada hasil semata. Orang yang ikhlas tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain, karena ia percaya bahwa setiap orang memiliki jatah dan jalannya sendiri. Tanah Jawa mengenal konsep legawa kerelaan hati, menerima yang datang dan pergi. Legawa bukan tanda menyerah, melainkan tanda kedewasaan batin. Dengan hati yang legawa, manusia tidak mudah terembang-ambing oleh pujian maupun hinaan, oleh untung maupun rugi. Semar mengingatkan bahwa semakin ringan hati seseorang, semakin lancar pula aliran rezekinya. Bukan karena ia lebih beruntung, melainkan karena ia tidak lagi menghalangi keberkahan dengan keluhan, amarah, dan keserakahan. Ikhlas membersihkan ruang batin agar hal-hal baik dapat masuk tanpa terhalang. Ketika manusia belajar mengikhlaskan apa yang tidak bisa ia kendalikan, ia akan menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Dari ketenangan itulah muncul kejernihan dalam mengambil keputusan, keteguhan dalam menghadapi cobaan, dan rasa cukup yang membuat hidup terasa lebih lapang. Episode ini mengajarkan bahwa ikhlas bukan tentang kehilangan, melainkan tentang membebaskan diri. Saat hati tidak lagi terikat pada luka, penyesalan, dan tuntutan yang berlebihan, jalan rezeki dan keberkahan akan terbuka dengan cara yang seringkali tidak terduga. Dalam wejangan Semar, tawakal sering disalahpahami sebagai sikap pasrah yang menghentikan usaha. Padahal tawakal justru lahir setelah usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ia adalah keadaan batin ketika manusia berhenti memaksa hasil dan mulai percaya
bahwa setiap jerih payah memiliki waktu dan jalannya sendiri. Banyak manusia terjebak pada kegelisahan karena merasa harus mengendalikan segalanya. Setiap langkah diukur dengan ketakutan akan gagal, setiap keputusan dibayangi kecemasan akan rugi. Dalam kondisi ini, usaha tidak lagi membawa ketenangan, melainkan tekanan. Semar mengingatkan bahwa usaha yang disertai kecemasan berlebihan justru menguras energi batin. Tawakal mengajarkan manusia untuk membedakan antara tanggung jawab dan kendali. Tanggung jawab manusia adalah berusaha dengan jujur, tekun, dan penuh kesadaran. Kendali atas hasil bukan berada di tangan manusia. Ketika batas ini dilanggar, hati menjadi gelisah dan pikiran mudah goyah. Dalam laku tawakal, manusia belajar menerima kemungkinan apapun dengan lapang. Keberhasilan tidak melahirkan kesombongan, kegagalan tidak menimbulkan keputusasaan. Semua dipandang sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dari sudut pandang ini, rezeki tidak lagi ditakuti atau dikejar secara membabi buta, melainkan disambut dengan kesiapan batin. Semar melihat bahwa banyak pintu rezeki tertutup bukan karena kurang usaha, tetapi karena hati terlalu penuh oleh rasa cemas. Ketika pikiran terus memikirkan hasil, fokus pada proses justru melemah. Tawakal mengembalikan manusia pada saat ini, pada apa yang bisa dilakukan sekarang, bukan pada apa yang belum tentu terjadi. Tanah Jawa mengenal lakun rimo ing pandum, bukan sebagai bentuk menyerah, tetapi sebagai kesadaran akan batas diri. Manusia berusaha setinggi mungkin, lalu menyerahkan sisanya kepada Yang Maha Mengatur. Dari sinilah ketenangan tumbuh, karena beban hidup tidak lagi dipikul sendirian. Tawakal juga menumbuhkan keberanian. Ketika manusia tidak lagi takut pada hasil, ia lebih berani melangkah, mencoba, dan memperbaiki. Ketakutan akan gagal seringkali lebih melumpuhkan daripada kegagalan itu sendiri. Dengan tawakal, kegagalan dipandang sebagai pengalaman, bukan ancaman. Dalam kehidupan sehari-hari, tawakal membantu manusia menjaga kejujuran dan adab. Ketika hasil tidak dijadikan tujuan utama, jalan pintas kehilangan daya tariknya. Manusia lebih memilih proses yang benar meski terasa lebih lama, karena ia percaya bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar merugikan. Semar mengajarkan bahwa tawakal bukan akhir dari usaha, melainkan penyempurnaannya. Usaha tanpa tawakal melahirkan kegelisahan. Tawakal tanpa usaha melahirkan kemalasan. Keduanya harus berjalan seiring agar hidup tetap seimbang. Episode ini mengingatkan bahwa hidup tidak perlu selalu dimenangkan. Ada saatnya manusia cukup menjalani dengan sungguh-sungguh dan membiarkan hasil datang apa adanya. Dari sikap inilah, rezeki yang datang membawa ketenangan, bukan beban baru. Dalam wejangan Semar, kejujuran bukan sekadar berkata benar, tetapi keselarasan antara hati, lisan, dan perbuatan. Banyak manusia mengeluh tentang rezeki yang sempit, namun jarang berani mengakui bahwa ketidakjujuran kecil yang terus diulang perlahan menggerogoti keberkahan hidupnya. Kejujuran sering terasa berat karena ia menuntut keberanian untuk menerima konsekuensi. Saat berbohong tampak lebih menguntungkan, jujur terasa seperti pilihan yang merugikan. Namun Semar mengingatkan bahwa keuntungan dari kebohongan hanya bersifat sementara, sedangkan kerugiannya menetap dalam jangka panjang. Banyak ketidakjujuran dimulai dari hal-hal kecil, melebihkan cerita, menyembunyikan kekurangan, memanipulasi alasan. Ketika kebiasaan ini dibiarkan, hati mulai terbiasa menyimpang dari kebenaran. Di titik ini, rezeki mungkin tetap datang, tetapi tidak membawa ketenangan. Selalu ada rasa khawatir, takut terbongkar, dan gelisah tanpa sebab yang jelas. Kejujuran membangun kepercayaan, dan kepercayaan membuka banyak pintu rezeki. Dalam kehidupan sosial, peluang sering datang melalui relasi. Ketika kepercayaan rusak, relasi pun menjauh. Semar menekankan bahwa banyak jalan rezeki tertutup bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena reputasi yang perlahan runtuh. Tanah Jawa mengenal nilai teman, lurus, dan temenan kejujuran yang dijaga dalam sikap dan tindakan. Orang yang memegang nilai ini mungkin tidak selalu berada di depan, tetapi ia berjalan dengan langkah yang kokoh. Rezeki yang datang padanya tidak membuat resah, karena ia tidak dibayangi rasa takut kehilangan. Kejujuran juga menuntut kejujuran pada diri sendiri, mengakui kelemahan, keterbatasan, dan kesalahan tanpa mencari kambing hitam. Dari pengakuan inilah perbaikan dimulai. Manusia yang jujur pada dirinya tidak mudah terjebak pada pencitraan, sehingga hidupnya terasa lebih ringan. Semar melihat bahwa banyak kegagalan hidup
bukan karena kurang cerdas, melainkan karena terlalu sibuk mempertahankan kebohongan. Energi yang seharusnya digunakan untuk berkembang habis untuk menutup-nutupi kejujuran, mengembalikan energi itu kepada hal yang lebih bermakna. Rezeki yang lahir dari kejujuran mungkin datang lebih pelan, namun ia bertahan lebih lama. Ia tidak mudah goyah oleh perubahan keadaan. Ketika cobaan datang, hati tetap tenang karena tidak ada kebohongan yang harus diselamatkan. Episode ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah jalan sunyi. Tidak selalu ramai pujian, tidak selalu cepat menghasilkan. Namun di ujung jalan itu, terdapat kelapangan hidup yang tidak bisa dibeli dengan cara apapun. Saat manusia berani memilih jujur, ia sedang memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan hanya rezekinya. Dalam Wejangan Semar, amanah bukan sekadar tanggung jawab yang diterima, melainkan ujian tentang seberapa layak manusia dipercaya. Banyak orang menginginkan rezeki besar, posisi tinggi, dan kepercayaan luas. Namun lupa bahwa semua itu datang bersama beban yang tidak ringan. Ketika amanah diabaikan, rezeki perlahan menjauh tanpa perlu hukuman yang terlihat. Amanah hadir dalam berbagai bentuk. Ia bisa berupa pekerjaan, jabatan, waktu, harta, bahkan keluarga. Setiap titipan menuntut kesungguhan dan kesadaran. Semar mengingatkan bahwa amanah yang dikhianati akan berubah menjadi beban batin, menggerogoti ketenangan hidup dari dalam. Banyak manusia menjalani amanah dengan setengah hati. Pekerjaan dilakukan asal selesai, tanggung jawab dialihkan, dan kepercayaan dianggap remeh. Pada awalnya, semua tampak baik-baik saja. Namun, lambat laun, kepercayaan orang lain memudar, peluang mengecil, dan rezeki terasa tersendat tanpa sebab yang jelas. Amanah menuntut konsistensi antara janji dan perbuatan. Ketika janji sering diingkari, hati kehilangan arah. Semar melihat bahwa manusia yang tidak menjaga amanah akan kesulitan menjaga dirinya sendiri. Ia mudah tergoda, mudah lelah, dan mudah menyalahkan keadaan. Tanah Jawa mengajarkan laku tanggung lan tumandang, berani menerima tugas dan berani menyelesaikannya. Orang yang memegang amanah mungkin lelah, tetapi lelahnya bernilai. Rezeki yang datang kepadanya bukan sekadar upah, melainkan keberkahan yang membuat hidup lebih tertata. Amanah juga menguji kejujuran batin. Saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada yang mengawasi, disitulah nilai sejati muncul. Semar menekankan bahwa Tuhan tidak pernah lalai mencatat, meski manusia lupa memperhatikan. Banyak pintu rezeki terbuka karena amanah kecil yang dijaga dengan baik. Sebaliknya, banyak kesempatan besar tertutup karena kelalaian kecil yang dianggap sepele. Amanah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menuntut kesungguhan untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan. Dalam kehidupan sosial, orang yang dikenal amanah akan selalu dicari, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia bisa diandalkan. Kepercayaan adalah mata uang yang nilainya tidak pernah turun. Ketika seseorang dipercaya, jalan hidupnya cenderung lebih lapang. Semar mengajarkan bahwa amanah adalah jalan pendewasaan. Ia melatih manusia untuk bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dengan amanah, rezeki tidak datang sebagai beban yang menekan, melainkan sebagai titipan yang menguatkan. Episode ini mengingatkan bahwa sebelum meminta rezeki lebih besar, manusia perlu bertanya pada dirinya sendiri. Sudahkah amanah yang kecil dijaga dengan baik? Karena dalam ajaran Semar, rezeki akan bertambah seiring bertambahnya kepercayaan yang mampu dipikul. Dalam Wejangan Semar, ikhtiar tidak dinilai dari seberapa keras seseorang bekerja di hadapan manusia, tetapi dari seberapa konsisten ia menjaga niat dan usaha saat tidak ada yang memperhatikan. Banyak manusia bersemangat di awal, namun melemah ketika hasil belum terlihat dan pujian tak kunjung datang. Di titik inilah ikhtiar diuji. Ikhtiar sejati adalah kesanggupan untuk terus berjalan meski jalan terasa sepi, tanpa sorak, tanpa pengakuan, tanpa jaminan keberhasilan. Semar melihat bahwa sebagian besar rezeki besar lahir dari masa-masa sunyi, ketika seseorang memilih bertahan daripada menyerah, memilih memperbaiki diri daripada menyalahkan keadaan. Konsistensi sering terasa lebih berat daripada kerja keras. Kerja keras bisa dilakukan sesaat, tetapi konsistensi menuntut ketekunan jangka panjang. Ia meminta manusia untuk hadir setiap hari, melakukan hal yang sama dengan kualitas yang tetap terjaga. Banyak yang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak sabar menjalani pengulangan. Dalam hidup, seringkali hasil tidak datang sesuai urutan. Ada usaha lama yang baru berbuah setelah waktu panjang.
Ada pula langkah kecil yang tiba-tiba membuka jalan besar. Semar mengingatkan bahwa tugas manusia bukan menghitung kapan hasil datang, melainkan memastikan bahwa setiap usaha dilakukan dengan cara yang benar. Tanah Jawa mengenal laku teteklan antep teguh dan mantap. Orang yang memegang laku ini tidak mudah goyah oleh pujian atau cemooh. Ia tidak berhenti hanya karena sepi dan tidak melambung hanya karena ramai. Dari sikap inilah ketahanan batin tumbuh. Ikhtiar yang konsisten membentuk karakter. Karakter inilah yang kelak menentukan apakah seseorang mampu menjaga rezeki ketika ia datang. Banyak orang mampu mendapatkan rezeki, tetapi tidak semua mampu mempertahankannya. Tanpa konsistensi nilai, keberhasilan mudah berubah menjadi beban. Semar menekankan bahwa ikhtiar bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang menaklukkan rasa malas, putus asa, dan ingin menyerah. Pertarungan terbesar manusia selalu terjadi di dalam dirinya sendiri. Saat tidak ada yang melihat, disitulah kejujuran pada diri sendiri diuji. Apakah usaha tetap dijaga? Apakah nilai tetap dipegang? Apakah niat tetap lurus? Konsistensi menjawab semua pertanyaan itu tanpa kata-kata. Rezeki yang lahir dari ikhtiar konsisten biasanya lebih stabil. Ia tidak datang sebagai kejutan sesaat, tetapi sebagai hasil dari proses panjang yang matang. Ketika cobaan datang, orang yang terbiasa konsisten tidak mudah runtuh, karena ia telah terbentuk oleh ketekunan. Episode ini mengajarkan bahwa kesepian bukan tanda kegagalan, melainkan ruang pembentukan. Saat manusia mampu menjaga ikhtiar dan konsistensi dalam diam, disitulah fondasi kehidupan yang kokoh sedang dibangun perlahan namun pasti. Dalam wejangan Semar, syukur bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan cara memandang hidup. Banyak manusia mengejar rezeki dengan penuh kegelisahan karena merasa selalu kurang. Padahal, rasa kurang seringkali bukan berasal dari keadaan, melainkan dari hati yang tidak pernah berhenti membandingkan. Syukur mengajarkan manusia untuk menyadari apa yang sudah dimiliki sebelum sibuk menghitung apa yang belum tercapai. Ketika manusia terus menatap ke atas, ia mudah merasa tertinggal. Namun ketika ia menoleh ke dalam, ia mulai memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan ukurannya sendiri. Semar melihat bahwa rasa tidak cukup adalah sumber dari banyak penderitaan. Dari rasa inilah muncul iri, dengki, dan kelelahan batin. Rezeki yang datang terasa hambar karena selalu dibandingkan dengan milik orang lain. Syukur memutus rantai perbandingan itu dan mengembalikan manusia pada dirinya sendiri. Syukur bukan berarti berhenti berusaha. Justru dengan bersyukur, manusia memiliki energi yang lebih jernih untuk melangkah. Hati yang bersyukur tidak mudah putus asa, karena ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada satu hasil semata. Ia mampu menikmati proses tanpa kehilangan arah tujuan. Tanah Jawa mengenal laku eling, lan waspada sadar, dan hati-hati. Syukur adalah bagian dari kesadaran itu. Ia mengingatkan manusia agar tidak silau oleh kelebihan orang lain dan tidak lalai terhadap nikmat kecil yang sering terlewat. Semar menekankan bahwa syukur membuka pintu kelapangan batin. Ketika hati lapang, pikiran menjadi jernih, dan keputusan diambil dengan tenang. Dari ketenangan inilah peluang sering muncul tanpa dipaksakan. Banyak rezeki datang bukan karena dicari dengan keras, tetapi karena disambut dengan hati yang siap. Syukur juga menjaga manusia dari keserakahan. Saat merasa cukup, manusia tidak mudah tergoda untuk mengambil yang bukan haknya. Ia tahu kapan harus berhenti, dan tahu kapan harus berbagi. Rezeki yang dijaga dengan rasa cukup cenderung lebih awet dan membawa manfaat. Dalam hidup, tidak semua keinginan perlu dipenuhi untuk merasa bahagia. Semar mengajarkan bahwa kebahagiaan tumbuh ketika manusia mampu menghargai apa yang ada hari ini. Dari sikap inilah muncul ketenangan yang tidak bergantung pada jumlah. Rezeki yang disyukuri akan terasa lebih luas meski jumlahnya sama. Sebaliknya, rezeki yang tidak disyukuri akan terasa sempit meski melimpah. Syukur mengubah cara pandang, dan cara pandang mengubah pengalaman hidup. Episode ini mengingatkan bahwa kekayaan sejati tidak selalu tampak. Ia hadir dalam hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tidak terus-menerus merasa kekurangan. Saat manusia belajar bersyukur, ia sedang menyiapkan dirinya untuk menerima rezeki berikutnya dengan lebih bijaksana. Dalam wejangan Semar, berbagi bukanlah soal seberapa banyak yang diberikan, melainkan seberapa tulus hati melepaskannya. Banyak manusia takut berbagi karena merasa rezekinya belum cukup. Padahal,
Rasa takut itu seringkali justru menjadi penghalang kelapangan hidup. Berbagi mengajarkan manusia untuk percaya bahwa rezeki tidak pernah benar-benar habis ketika digunakan untuk kebaikan. Semar melihat bahwa harta, waktu, dan tenaga yang dibagikan dengan niat yang lurus akan kembali dalam bentuk yang tidak selalu sama, tetapi selalu tepat pada waktunya. Banyak orang menunda berbagi sampai merasa mapan. Namun, kemapanan seringkali tidak pernah benar-benar tiba bagi hati yang selalu merasa kurang. Berbagi di tengah keterbatasan justru melatih jiwa untuk tidak diperbudak oleh rasa takut kehilangan. Tanah Jawa mengenal laku sepi ing pamrih. Rame inggau tidak sibuk menghitung balasan, namun giat dalam perbuatan. Berbagi yang lahir dari laku ini tidak mengharapkan pujian, tidak menuntut balasan, dan tidak menyisakan penyesalan. Ia menjadi aliran yang menghidupkan, bukan beban yang mengikat. Semar menekankan bahwa berbagi bukan hanya tentang materi, memberi perhatian, membantu dengan ilmu, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan hadir di saat orang lain membutuhkan adalah bentuk berbagi yang sering diremehkan. Padahal dampaknya besar. Banyak pintu rezeki terbuka melalui hubungan yang terjaga oleh kebaikan kecil semacam ini. Berbagi juga membersihkan hati dari keserakahan. Saat manusia terbiasa memberi, ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu bertambah dengan memiliki lebih banyak. Justru saat memberi, hati merasakan kepuasan yang tidak bisa dibeli. Dalam kehidupan sosial, orang yang ringan tangan cenderung dikelilingi oleh kepercayaan dan dukungan. Ketika suatu hari ia berada dalam kesulitan, bantuan datang tanpa perlu diminta. Ini bukan transaksi, melainkan hukum keseimbangan yang bekerja dengan sendirinya. Semar mengingatkan bahwa berbagi bukan jalan cepat menuju kekayaan materi, tetapi jalan lurus menuju kelapangan batin. Dari kelapangan inilah kebijaksanaan tumbuh. Manusia menjadi lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih mampu menjaga rezeki yang dipercayakan kepadanya. Berbagi juga melatih manusia untuk tidak melekat berlebihan pada apa yang dimiliki. Ketika keterikatan dilepaskan, ketakutan ikut mengendur. Rezeki yang datang tidak lagi ditakuti hilang, karena hati sudah belajar bahwa kehilangan bukan akhir segalanya. Episode ini mengajarkan bahwa memberi bukan tentang mengurangi, melainkan tentang memperluas. Saat manusia berani berbagi dengan ikhlas, ia sedang memperluas ruang hidupnya sendiri. Dari ruang yang lapang itulah, rezeki dan ketenangan menemukan tempat untuk berdiam. Dalam wejangan Semar, keikhlasan adalah puncak dari perjalanan batin manusia. Ia bukan sekadar menerima keadaan, tetapi kemampuan melepaskan keterikatan tanpa kehilangan makna hidup. Banyak manusia mampu berusaha dan bersabar, namun sedikit yang benar-benar mampu ikhlas ketika hasil tidak sesuai harapan. Keikhlasan sering disalahartikan sebagai menyerah. Padahal, ikhlas justru menuntut kekuatan besar. Ia meminta manusia untuk tetap berbuat baik meski tidak mendapatkan balasan, tetap lurus meski tidak dipuji, dan tetap melangkah meski jalannya berubah. Semar melihat bahwa penderitaan batin sering muncul bukan karena keadaan itu sendiri, melainkan karena penolakan terhadap kenyataan. Ketika manusia menolak menerima apa yang terjadi, hatinya terikat oleh rasa kecewa. Keikhlasan memutus ikatan itu dan mengembalikan ketenangan. Tanah Jawa mengenal lakun rimo ing pandum, menerima bagian dengan kesadaran, bukan dengan pasrah tanpa usaha. Keikhlasan lahir setelah ikhtiar dilakukan sebaik mungkin. Ia bukan alasan untuk berhenti berjuang, tetapi sikap setelah perjuangan ditempuh. Keikhlasan membebaskan manusia dari dendam dan penyesalan. Saat sesuatu dilepaskan dengan tulus, beban pikiran ikut terangkat. Pikiran menjadi ringan, dan langkah terasa lebih mantap. Banyak pintu rezeki tertutup bukan karena kurang usaha, melainkan karena hati terlalu penuh oleh beban lama. Semar mengajarkan bahwa keikhlasan membuka ruang baru dalam jiwa. Ruang ini memungkinkan manusia melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kekecewaan. Ketika hati lapang, rezeki lebih mudah menemukan jalannya. Ikhlas juga melatih manusia untuk tidak menggantungkan nilai diri pada hasil. Harga diri tidak lagi ditentukan oleh keberhasilan semata, melainkan oleh niat dan proses yang dijalani. Dengan cara ini, manusia tidak mudah runtuh ketika gagal, dan tidak mudah sombong ketika berhasil. Dalam kehidupan sosial, orang yang ikhlas cenderung lebih tenang menghadapi perbedaan dan ketidakadilan. Ia tidak menghabiskan energi untuk membalas, tetapi memilih fokus pada perbaikan diri. Sikap ini membuat hidupnya lebih terarah dan stabil. Keikhlasan tidak menghapus luka secara instan,
tetapi mengubah cara manusia memandang luka itu. Luka tidak lagi menjadi sumber kepahitan, melainkan pelajaran yang memperdalam kebijaksanaan. Dari sinilah kedewasaan batin tumbuh. Episode ini mengingatkan bahwa keikhlasan bukan akhir dari perjalanan, melainkan gerbang menuju kebebasan batin. Saat manusia mampu melepaskan tanpa kehilangan nilai, ia sedang menyiapkan dirinya untuk menerima kehidupan dengan cara yang lebih utuh dan bermakna. Dalam penutup wejangan Semar, semua laku hidup akhirnya bermuara pada satu titik, kembali mengenali diri sendiri. Setelah manusia belajar ikhtiar, konsistensi, syukur, berbagi, sabar, dan ikhlas, Semar menegaskan bahwa seluruh ajaran itu bukan untuk menjadikan manusia hebat di mata dunia, melainkan agar ia tidak tersesat dari jati dirinya. Banyak manusia terseret jauh oleh ambisi, perbandingan, dan ketakutan. Mereka lupa dari mana berasal, lupa tujuan hidupnya, dan lupa bahwa rezeki sejatinya hanyalah titipan. Ketika asal dilupakan, arah pun kabur. Hidup menjadi lelah meski penuh, dan kosong meski tampak berhasil. Semar mengingatkan bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk materi. Kesehatan, ketenangan batin, hubungan yang hangat, dan hati yang tidak gelisah adalah bagian dari rezeki yang sering diabaikan. Saat manusia hanya mengukur hidup dari angka dan pencapaian, ia kehilangan kemampuan merasakan cukup. Kembali ke diri sendiri berarti berani jujur pada hati, mengakui batas, memahami kebutuhan, dan menyadari kemampuan. Dari kesadaran inilah, manusia dapat berjalan tanpa iri dan tanpa rendah diri. Ia melangkah sesuai porsinya, tidak memaksakan diri menjadi orang lain. Tanah Jawa mengajarkan manunggaling rasa keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Ketika ketiganya selaras, hidup tidak lagi terasa berat. Keputusan diambil dengan tenang, usaha dijalani dengan niat lurus, dan hasil diterima dengan lapang. Semar melihat bahwa banyak rezeki seret bukan karena kurang usaha, melainkan karena hati terlalu jauh dari asalnya. Manusia lupa bahwa ia hanyalah bagian kecil dari semesta, bukan pusat segalanya. Saat kesadaran ini kembali, kesombongan luruh, dan jalan hidup terasa lebih ringan. Kembali ke asal juga berarti mengingat Tuhan sebagai sumber segala kecukupan, bukan untuk pasrah tanpa usaha, tetapi untuk menata niat agar tidak menyimpang. Rezeki yang dicari dengan niat lurus akan membawa ketenangan, meski jumlahnya sederhana. Dalam perjalanan hidup, tidak semua masalah perlu dilawan. Sebagian cukup diterima, sebagian dilepaskan, dan sebagian dijalani dengan sabar. Kebijaksanaan lahir ketika manusia tahu mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus diikhlaskan. Penutup wejangan Semar bukan tentang janji kekayaan, melainkan tentang kemerdekaan batin. Saat manusia mampu kembali ke dirinya sendiri, ia tidak lagi diperbudak oleh rasa kurang. Ia bekerja tanpa cemas berlebihan, berharap tanpa menuntut, dan hidup tanpa kehilangan makna. Di titik inilah rezeki menemukan jalannya. Bukan karena dipaksa, tetapi karena disambut oleh hati yang siap. Bukan karena dikejar, tetapi karena manusia telah kembali pada asalnya, rendah hati, sadar diri, dan selaras dengan kehidupan.